Yo, what's up dear souls? Welcome back to the OR Part 10 Season 2. Bisa dibilang udah setahun yang lalu ya, YouTuber ASMR mukbang bernama Ketyap sempat viral. Tapi bukan karena prank sembako sampah, tapi karena banyak orang yang ngenotis. Mulai dari video ini banyak banget yang berspekulasi atau membuat konspirasi kalau Ketyap is in danger. Gue mau membahas teori konspirasi ini, bukannya gue telat. Cuma di awal-awal viral, gue pikir si Ketyap ini cuma attention seeker doang gitu loh. Tapi semakin kesini kok semakin tercium kuat gitu kebenaran dari teori konspirasinya. Video pertama. Seperti yang kita lihat pada video cat yang ini udah menunjukkan kode-kode pada thumbnailnya. Dua tentakel gurita yang menunjukkan kayak simbol tanduk pada Baphomet gitu, mirip ya. Lalu kalau diperhatikan seisi thumbnail ada emoji warrior. I don't know apa fungsinya itu emoji ditaruh di situ. Dan juga sepanjang video ada luka, terlihat seperti luka memar ya, di bibir dan di lengannya Kate. Lalu di extra text-nya itu kayak memberikan kode SOS gitu. Tapi menurut gue itu bukan apa-apa, karena kebanyakan orang juga menulis dengan cara yang seperti itu untuk menggambarkan ekspresi mereka. Dan juga kalau kalian teliti urutan makanannya Kate, shrimp, octopus, scallops, dan jika kita ambil inisial dari masing-masing makanan itu, jadilah SOS. Tapi menurut gue itu juga cuma cocok logi belaka aja. Lalu di menit 4.52 kedengeran kayak bunyi tak gitu. Terus meja makannya Cat kayak goyang gitu. Kayak disetel makin pendek gitu mejanya si Cat. Perhatikan baik-baik. Di menit ke-5 detik ke-36 si Cat memberikan, banyak orang yang bilang itu sandi Morse gitu dengan gerakan tangan kanannya. Bisa diartikan kalau dia kayak manggil gitu. Pada menit 20, mangkuk yang ada di samping kirinya Cat itu bergerak sendiri. Karena kalau kita lihat dari deket nih ya, kalau kita zoom itu tangannya Cat itu jauh banget dari mangkok. Kalau kita perhatikan di video sebelumnya itu berjadwal gitu loh. Dia uploadnya tuh sesuai jadwal. Tapi kenapa untuk video yang ini butuh selisih 3 bulan? Dan juga di video sebelumnya itu Cat terlihat seger dan fit banget gitu, dan tidak sekurus di video yang ini. Apakah selama 3 bulan itu dia sakit? Atau Cat mengalami penyiksaan? Kita akan bahas itu di bagian burnout time nanti di akhir video. Video kedua. Melihat respon netizen di video pertama tadi, Ketyap kembali mengupload video ASMR mukbang tapi dengan judul I'm Alive atau Saya Masih Hidup. Karena kan sudah banyak yang berasumsi kalau mungkin aja Ketyap disandra di rumahnya atau some kind of death. Tapi sekali lagi Ketyap meninggalkan kode-kode yang jika diperhatikan itu dia memang lagi meminta pertolongan gitu. Oke, judul dari video itu I am alive. Oke, sedikit cocok logi aja. Mari kita teliti huruf pertama dari masing-masing kata. IAA. IAA itu tidak membentuk suatu kata sama sekali. Coba kita convert ke number. Jadi 144. Oke, sekarang mari kita coba convert ke urutan alfabet. Huruf I adalah huruf ke 9. Dan huruf A adalah huruf ke 1. Jadi kalau IAA berarti 911. Holy shit. Di dalam video ini juga Ketyap menuliskan pop-up text pertama di detik kedua pertama di video itu, di awal banget. Isinya tuh hey, I'm still alive my friends, bla bla bla. Sekedar intro gitu. Lalu disusul dengan extra text kedua di detik 9 pertama di video itu yang menuliskan tentang everything is okay for me. Lalu menit ke-7 detik ke-56 Cat kembali menambahkan extra text di videonya yang tulisannya itu look at me, are you really thinking I'm forced to eat?
Lalu di pop-up text selanjutnya, di menit ke-11 detik ke-28, Cat kembali menuliskan Brown, just smaller than giant, bla bla bla. Ambil semua inisial dari keempat extra text tersebut. Cukup huruf pertama dari kata pertama masing-masing pop-up text itu. Dan terbentuklah kata help. 911 help. That's it. Is Ketchup really in a serious danger situation? Lalu di menit 17 detik ke-16 ada 2 kali videonya di trim. Di bagian pas dia ngambil udang di trim, ke bagian dia bengong. Lalu ada kayak suara pintu gitu, kayak engsel pintu dibuka gitu. Terus dia kelihatan kayak sempet berdiri gitu. Lalu di trim lagi ke bagian lanjut dia makan. Pertanyaannya adalah, kenapa dia trim di bagian dia bengong? Maksud gue, kenapa scene dia bengong itu dimasukkan ke dalam video? Buat apa? For what? Padahal kan bisa saja langsung di trim dari bagian dia ambil udang ke bagian dia lanjut makan tanpa memasukkan scene dia bengong gitu. Oke, sedikit tambahan asumsi ya, cuma asumsi dari gue ya. Bisa aja Ketchup memakai baju warna merah itu sebagai kode kalau dia dalam bahaya. Mungkin aja kan? Video ketiga. Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi ada gangguan sedikit dari ini anak. Jadi bentar. Maafin dulu. Ini game gue men. Oh iya, lo nggak bisa lihat ya. Sorry. Ya emang sih nggak ada yang bisa lihat game masing-masing. Oke, di video ketiga ini lagi-lagi Ketchup memberikan banyak hint atau kayak teka-teki gitu. Menit 23.43 kita bisa lihat ada refleksi di mangkok kecap asinnya, seperti ada siluet orang lewat di depan Kate. Karena bisa kita lihat setelah ada siluet itu, perhatikan ini ya, mukanya Kate itu jadi kayak fokus ke depan gitu, tidak fokus ke ikannya. Lalu mulai dari menit 22.43 sampai video selesai, Ketchup menuliskan extra text yang kurang lebih artinya seperti yang kalian lihat. Saya senang, tidak ada orang yang menyiksaku. Oh tidak, saya berbohong. Faktanya, ada orang yang menyiksaku setiap hari tanpa mengetahui yang sebenarnya. Mereka adalah mereka semua yang terus menyebarkan rumor. Bisa dibilang di sini tuh Ketchup memohon kepada kita semua untuk tidak lagi menyebarkan rumor-rumor kalau Ketchup itu dalam bahaya gitu. Video terakhir. Tidak banyak lagi hint atau clue yang Kate tinggalkan di video terakhir ini. Mungkin dia ingin benar-benar menunjukkan kalau dia tuh lagi baik-baik aja gitu. Tapi gue lihat di comment sectionnya banyak banget yang bingung dan berpikir yang enggak-enggak tentang extra text yang Kate tuliskan di menit 15 detik ke-5. Oh my god, I can die in peace after this bite. A little bit confusing, but I understand what Kate means. Lalu di bagian akhir-akhir video, Kate kehilangan giginya. I can't even imagine how it feels like. But yeah, dia tetap lanjut makan. Karena dia sedikit bercerita, ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan atau kesusahan untuk mendapatkan makanan gitu. Dan Kate tahu rasanya berada di situasi seperti itu dulu. Maksudnya tuh Kate pernah berada di situasi dimana dia gak bisa makan gitu, susah dapat makanan gitu, susah cari makan. Itulah mengapa dia selalu menghabiskan semua makanannya. Burnout time. Oke, burnout time. Let's say misalnya ya, Kate ini mengalami domestic abuse atau ada orang jahat yang membajak rumahnya dan menyandranya. Artinya Kate dipaksa untuk terus produksi video, tapi AdSense-nya itu dinikmati sama orang jahat. Bisa aja kan gitu. Karena banyak orang yang bilang juga kalau Kate ini tinggal sendirian dan mengurus channelnya sendirian. Cewek tinggal sendirian sangat riskan banget. Juga views di videonya Kate ini cukup stabil gitu. Keuangannya udah pasti wow. Tapi gue rasa akan sangat bodoh si orang jahat ini membiarkan Kate meninggalkan clue-clue atau kode-kode minta tolong di videonya.
kayak 911, help gitu-gitu. Terus kita lihat dia ngepin komennya sendiri, tapi berbicara menggunakan POV orang ketiga. Dia pakai she dan her. Spekulasi pertama gue adalah karena mungkin si Cat nggak terlalu bisa merangkai kata dengan bahasa Inggris dan takut dicela sama netizen yang kayak gue alamin karena grammar gue ambruk. Makanya dia copy paste aja gitu dari Reddit. Spekulasi kedua, jika memang dia dalam penyanderaan seseorang or whatever, yang penjahatnya ini mungkin lebih tidak bisa merangkai kata karena dia takut kecolongan bukti lain or something, makanya dia cari aman aja dengan cara copy paste teks yang ada di Reddit. Soal kata-kata Kate yang bilang I can die in peace after this bite, coba kita lihat beberapa menit sebelum extra text itu muncul. Pas di menit ke-19, di situ Kate menuliskan so hard to get the meal, but the reward is so delicious. Jadi maksudnya itu dia sangat suka sama makanan ini karena enak banget, tapi susah dicari gitu. Jadi itu kayak menunjukkan ekspresi alainya dia gitu, kayak ekspresi senangnya dia. Kayak gue nggak mau mati sebelum makan makanan ini gitu. Ya kayak gitulah, semacam itulah. Kalian juga pasti sudah ngerti apa yang gue maksud. Setelah video terakhir itu, Kate tidak upload lagi sampai sekarang. Sudah 6 bulan lamanya. So I have a few big questions here. Pertanyaan pertama, di mana dan apa kabar Kate sekarang? Pertanyaan kedua, siapa yang mengedit video Kate? Karena sudah pasti clue-clue dari semua video ini diberikan oleh editornya Kate. Dan oh iya, beberapa fakta yang gue dapet, Kate itu orang Vietnam tapi tidak tinggal di Vietnam. Karena dilihat dari social blade, di situ tertera lokasi channelnya itu ada di US. Oke, one more fact. Di video makan sarang lebah gitu, apa sih namanya gue lupa. Itu kan di situ kita dengar suara yang nyuruh Kate buat makan cepet gitu, kayak fast gitu. Logikanya pasti ada orang di belakang kamera. Oke, let's say itu suara editornya si Kate Yap. Karena jika kita perhatikan, ada banyak videonya si Kate Yap ini yang semuanya itu tidak sampai 30 menit. Dan kebanyakan itu nggak di-trim gitu. Bisa jadi si Kate Yap itu lama banget makanya di video yang ini. Dan mungkin orang di belakang layar itu mengira kalau video ini tuh bakal lewat dari 30 menit gitu. Makanya dia bilang fast gitu. Dan buat kalian yang nanya kenapa harus berbisik, karena ini video ASMR. Terlepas dari itu semua, kita yang cuma ngelihat Kate Yap dari layar doang sudah seharusnya berpikir positif dan memberikan komentar-komentar positif kepada Kate Yap. Ya, gue tahu dengan clue-clue yang ada membuat kita tuh khawatir gitu loh tentang keberadaannya Kate Yap. Tapi come on, setelah menonton video gue ini, gue harap kalian semua mau meluangkan waktu kalian untuk memberikan komentar positif di video terakhirnya si Kate Yap. Mungkin aja si Kate Yap bakal baca lalu mengupload video lagi. Inilah akhir dari DOR Part 10 Season 2. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow! Kalau kata-kata ini kita pikir-pikir ya, dan sekarang Kate Yap sudah lama tidak mengupload video lagi. Apakah Kate Yap melakukan